Waktu mengarang bebas dimulai dari sekarang. Hey. Hai, assalamualaikum semuanya. Welcome back, bareng lagi sama Nada di sini. Di video kali ini aku bakalan bikin video collab bareng sama Rizky dari channel Rizky Octavian. Di sini aku bakalan nebak 5 isi cerita dari novel yang dikirimin sama Rizky ke aku, cuman dari covernya aja. Jadi judge a book by its cover. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini ya, sebagai bentuk dukungan kamu buat aku. Jangan lupa juga nonton videonya Rizky di channel Rizky yang ada di sini. Atau bisa klik link yang ada di deskripsi ya. Kalau gitu kita langsung aja ke videonya. Kita masuk ke cover yang pertama. Ini ada novel judulnya Clawfoot. Di sini bacaannya ada World of God's Land. Terus buku ini ditulis oleh Scott E. Buffman dan diilustrasikan oleh Moda Buffman. Ya, nggak tahu gimana cara ngomongnya. Kalau kita lihat ke main covernya, di sini tuh ada kepala naga yang warna hijau. Jadi aku kira buku ini tuh bercerita tentang mitos atau sejarah naga di God's Land gitu ya. Karena ini juga buku untuk anak-anak, jadi isinya tuh lebih banyak kayak bagi dua gitu loh. Ada penjelasan, ada ilustrasi si naga-naganya. Jadi ceritanya untuk anak-anak tentang sebuah naga di suatu pulau atau suatu negara atau suatu tempat yang bernama Godland. Ya, semoga aja benar. Kita move on ke novel yang kedua. Ini ada novel judulnya Kilah, a psychothriller novel yang ditulis oleh Vinca Kalista atau Vinca Kalista. Gimana cara ngomongnya aku nggak tahu. Kita lihat ke covernya, ini ada lampu seperti lampu di restoran atau kafe, atau bisa juga sebuah bar, atau bisa juga sih di rumah ya, di dapur. Lampunya kayak gini. Terus ini tuh kayak membentuk sebuah tangan yang lagi ingin ngambil sesuatu. Kayaknya itu antara siput atau enggak rabbit, tapi lebih ke siput sih. Aku nggak tahu kenapa dia pengen ngambil siput. Cuman karena di sini udah dikasih tahu ya, a psychothriller novel, jadi ini ceritanya tentang psychothriller. Jadi ada seorang psikopat yang punya target gitu ya, yang mengejar targetnya, dan mereka itu ketemu di sebuah bar atau restoran atau kafe, dan dari situ cerita dimulai. Aku nggak tahu juga sih, bisa jadi ini tuh si psikopatnya dengan pemeran utamanya tuh mereka kayak partner kerja gitu di sebuah bar atau di sebuah restoran. Terus ternyata ya ada psikopat gitu. Bisa jadi juga pertemuan mereka tuh di tempat ini, entah ini rumah atau bar atau kafe atau restoran. Jadi dimulai dari rumah ini, atau enggak bisa juga si gambar restoran atau kafe atau rumah ini tuh tempat si psikopat itu nyamar jadi orang biasa. Ya, atau tempat istirahatnya dia gitu, atau tempat bersejarahnya dia, ya nggak tahu juga sih. Cuman ceritanya tentang psycho thriller. Oke, next ke buku ketiga. Ini judulnya Noir yang ditulis oleh Renita Nozaria. Nah, kalau untuk Noir ini aku sering ya lihat di Instagram. Tapi kalau misalkan ditanya tentang apa, aku belum tahu karena belum pernah baca juga sinopsisnya. Cuman kalau dilihat dari covernya, ini kan item-item kelam gimana gitu ya. Jadi menurut aku ini genrenya itu horor. Di sini ada siluet perempuan, mungkin itu hantunya atau si pemeran utamanya. Terus dia kayak menghadap ke kota gitu ya. Ini ada gedung-gedung dan di sini ada pohon yang nggak ada daunnya. Mungkin ini tuh kayak di kuburan gitu nggak sih? Kuburan di bukit. Jadi ada bukitnya itu tempat orang-orang biasa nguburin orang gitu. Jadi kuburannya tuh lebih tinggi daripada kotanya. Terus dia, si perempuan ini tuh kayak menghantui kota itu mungkin ya. Gitu. Ya, seperti itulah tebakan aku mah untuk novel Noir ini. Next ke novel keempat, yaitu Zodiac Academy, ditulis oleh Faye Faye. Kalau dilihat dari covernya, ini tuh ada siluet perempuan, bisa jadi ini seorang guru, atau bisa jadi juga ini pemeran utamanya, cewek. Terus ada gambar kastil,
tapi mungkin ini sekolahnya kali ya. Dan ada beberapa simbol-simbol zodiak di sekitaran covernya. Kalau ditebak-tebak mungkin ini ceritanya tuh tentang sekolahan yang dimana di dalam sekolahnya itu dipisah-pisahin gitu sesuai sama zodiaknya. Misalkan Taurus sama Taurus, Pisces sama Pisces, Aries sama Aries, dan seterusnya. Terus mereka tuh per zodiaknya itu per timnya kayak berlomba untuk menjadi zodiak terbaik di antara zodiak-zodiak yang lainnya. Gitu. Tapi kalau misalkan ditanya genre tentang apa, kalau lihat dari covernya sih kayaknya lebih ke fantasi atau enggak horor atau enggak thriller atau enggak perpaduannya gitu ya. Misalkan fantasi thriller atau fantasi horor, tapi lebih ke fantasi sih sepertinya. Bisa jadi setiap zodiak itu punya kekuatan sihir masing-masing gitu ya. Nggak mungkin romance sih, tapi kalau romance ngeprank banget covernya karena nggak kelihatan kayak novel romance. Oke, begitu. Jadi ini tebakan aku adalah fantasi dan bercerita tentang sekolahan khusus zodiak-zodiak yang di dalamnya itu mereka saling berlomba-lomba untuk menjadi zodiak terbaik. Next ke novel terakhir, ini judulnya The Dinner yang ditulis oleh Herman Koch. Mungkin dia ngomongnya gitu. Herman Koch. Aku tuh pernah lihat cover ini di Instagram, tapi aku nggak tahu ini ceritanya tentang apa. Cuman kayaknya sih thriller, karena ini sih dilihat dari novelnya ada sendok, terus pisau, garpu, sama ada 2 pion catur. Kalau misalkan aku tebak di dalam isinya itu kayak nyeritain sebuah pembunuhan yang terjadi ketika waktu makan malam. Dan si 2 pion ini tuh bisa jadi kayak ada beberapa orang yang dijadikan sebagai pion gitu, sebagai apa ya namanya teh, tumbal gitu ya. Kok rada serem gitu ya, tumbal. Jangan tumbal deh, apa ya? Ya pion gitu. Pion, gimana sih jelasinnya? Aduh. Oke, aku coba simpulin. Jadi, menurut aku, novel ini berceritakan tentang sebuah pembunuhan yang terjadi ketika makan malam di sebuah rumah atau di sebuah keluarga, dan ternyata salah satu atau salah dua, ini karena ada 2 pion, salah 2 orang dari keluarga tersebut adalah pelakunya, atau bisa jadi 2 orang itu tuh yang selalu dicurigai gitu sebagai pelakunya. Tapi ternyata sudah 5-5-nya udah aku coba tebak. Ternyata seru juga untuk nebak-nebak satu buah cerita gitu ya. Tapi jatuhnya tuh kayak aku yang bikin cerita sendiri gitu, karena ngelihat novelnya seperti itu, terus aku bikin jalan cerita sendiri di kepala aku. So, sekian aja video kali ini. Terima kasih untuk Rizky yang sudah ngajakin aku collab. Aku juga ingin tahu apakah jawaban aku benar atau salah. Nanti mungkin ada videonya ya, video reactionnya. Kalian bisa tunggu videonya. Nanti kalau udah selesai dia upload, aku bakal simpen juga linknya di deskripsi. Jadi langsung aja cek apakah sudah ada videonya atau belum. Dan ya, terima kasih juga sudah menonton sampai detik ini. Jangan lupa tinggalkan jejaknya di kolom komentar. Kasih tahu juga apakah jawaban aku ada yang benar. Jangan lupa di like dan subscribe kalau kamu belum subscribe channel ini. Bye bye, ketemu lagi di video selanjutnya.